Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Nah, sekarang kembali lagi di pembelajaran tematik kelas 4, tema 1 tentang indahnya kebersamaan dan subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran ya. Sekarang kita masuk di pembelajaran 1. Ada 3 materi, yakni yang pertama IPS, yang kedua Bahasa Indonesia, dan yang ketiga IPA. Nah, langsung saja ya, kita mulai materinya. Materi yang pertama yakni IPS. Kita akan mempelajari kalian 3.2 dan 4.2 tentang keberagaman ekonomi, sosial, budaya, dan etnis di provinsi setempat. Nah, sebelum materi pembelajaran dimulai, Ibu akan tanya, di mana provinsi tempat kalian tinggal? Nah, betul sekali, di Jawa Timur. Nah, tujuannya kalian mempelajari materi ini adalah agar kalian mengetahui apa saja sih keragaman sosial, ekonomi, budaya di daerah kalian, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Nah, supaya kalian lebih cinta terhadap Indonesia dan supaya kalian tahu apa makna Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, apakah kalian tahu keragaman itu apa? Nah, keragaman itu adalah keadaan yang menunjukkan berbagai banyak perbedaan atau bermacam jenis dalam masyarakat. Nah, kira-kira kenapa di Indonesia itu ada keberagaman atau keragaman? Nah, pasti teman-teman tahu Indonesia itu adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia memiliki berbagai macam pulau, berbagai macam suku, berbagai macam daerah. Jadi, Indonesia itu banyak sekali atau mempunyai keberagaman yang sangat banyak. Nah, dan di setiap masing-masing wilayah mempunyai keberagaman yang berbeda, seperti di Jawa Timur. Nah, keberagaman itu tadi ada keberagaman sosial, etnis, dan budaya. Mari kita lihat contohnya. Nah, ada keberagaman ekonomi. Di situ ada nelayan, ada petani, dan ada industri. Nah, untuk nelayan misalnya di daerah Jawa Timur itu sendiri banyak sekali di daerah pesisir atau seperti di daerah Tuban. Coba teman-teman lihat di peta Jawa Timur, daerah Tuban. Nah, itu mayoritas penduduknya sebagai nelayan. Kemudian petani. Nah, petani itu kebanyakan di daerah pegunungan seperti daerah Malang, daerah Kediri, dan sekitarnya. Kemudian daerah industri. Nah, daerah industri ini lebih banyak berada di daerah Surabaya, Sidoarjo, seperti itu. Kemudian yang kedua ada keragaman kebudayaan. Nah, di situ ada reok Ponorogo yang kalian kenal dan sudah tidak asing lagi ya tentunya ya. Kemudian tari remo dan ada labuh sesaji. Kemudian ada rumah. Nah, di situ ada rumah limas, rumah joglo, kemudian juga ada kebudayaan. Nah, seperti temu manten. Kemudian ada kerapan sapi dari Madura. Kemudian ada alat-alat atau senjata daerah seperti. Nah, untuk pembagian kelompok, kalian akan Ibu pilih sesuai dengan tempat tinggal kalian ya. Nah, jika keluar rumah, tetap perhatikan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, cuci tangan, dan membawa hand sanitizer. Oke? Nah, di LKS yang sudah Ibu kasih tadi, kalian yang pertama tugasnya adalah mencari peta Jawa Timur. Yang kedua, tempelkan peta Jawa Timur tersebut ke media, bisa berupa kertas karton atau kardus
kardus, atau juga styrofoam. Nah, yang ketiga, kalian membuat wayang keberagaman seperti ini. Nah, misalnya ini adalah gambar nelayan. Nah, untuk nelayan ini kira-kira pekerjaan atau mata pencarian yang cocok di daerah mana ya? Nanti misal di daerah Tuban. Nah, ini kalian tancapkan di peta atau di daerah Tuban. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki pembelajaran yang kedua, yakni Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukung itu. Nah, gagasan pokok adalah gagasan atau ide utama dalam suatu bacaan. Kemudian, gagasan pendukung adalah gagasan penjelas dari gagasan pokok itu tadi atau kalimat utama. Nah, oke, sekarang gimana sih cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Yang pertama, baca dengan teliti. Bacanya berulang-ulang. Jika kalian belum paham, baca lagi, dan membaca lagi. Nah, yang kedua, kalian cari kalimat utamanya. Biasanya terletak di awal kalimat atau di akhir kalimat. Dan yang ketiga, setelah kalian menemukan kalimat utama, kalian harus cari kalimat penjelasnya. Jika kalimat utama berada di awal kalimat, maka kalimat penjelasnya adalah di setelah kalimat utama tersebut. Dan jika kalimat utamanya di akhir kalimat, berarti kalimat penjelas atau gagasan penjelasnya ada di kalimat sebelum gagasan utama itu. Teman-teman, untuk pembagian kelompoknya tetap seperti waktu mengerjakan soal IPS tadi ya. Yang pertama sesuai dengan domisili. Kemudian di situ ada lembar LKS atau lembar kerja siswa yang dibagikan Ibu di grup WhatsApp. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan kolom-kolom tersebut ya. Kalian baca dulu teksnya, kemudian kalian berdiskusi kira-kira yang mana yang termasuk kalimat pendukung dan mana yang termasuk kalimat penjelas. Nah, sekarang kita masuk materi IPA, yakni KD 3.6 dan 4.6 tentang menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Nah, kalian tahu apakah indera pendengaran itu? Nah, betul sekali, indera pendengaran itu adalah telinga. Kita sebagai manusia dianugerahi oleh Tuhan dengan memiliki telinga atau indera pendengaran. Tujuannya kalian mempelajari materi ini adalah agar kalian bisa menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Nah, untuk LKS-nya, kalian akan mempelajari atau mengidentifikasi tentang asal sumber bunyi. Di LKS yang udah Ibu bagi tadi, kalian menyiapkan yang pertama botol dan kain penutup mata. Nah, cara kerjanya bagaimana? Silahkan membaca di LKS atau lembar kerja siswa yang Ibu berikan ya. Nah, sekarang Ibu beri contoh. Kalian tutup mata, kemudian teman kalian akan memukul botolnya di segala arah. Misal, nah, kalian menebak kira-kira bunyi itu ada di kanan telinga kalian atau di kiri telinga kalian ya. Nah, jika kalian menjawab tepat, berarti kalian akan mendapat poin dan kalian sudah bisa memahami dari mana sumber bunyi itu berasal. Nah, untuk pengumpulan tugas mulai dari IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA, kalian kirim di WhatsApp grup ya. Oke teman-teman, nah alhamdulillah kita sudah mempelajari ketiga materi itu tadi. Yang pertama tadi Bahasa Indonesia tentang keragaman sosial, budaya, ekonomi di daerah atau di provinsi tempat kalian atau di Jawa Timur. Yang kedua, kalian sudah memahami dan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang ketiga, kalian mempelajari atau mengidentifikasi tentang sumber-sumber bunyi. Nah, untuk
memperdalam materi yang sudah Ibu kasih hari ini, silahkan kalian mengerjakan tematik halaman 255 dan dibuat PR ya, dikumpulkan besok pagi. Silahkan untuk kegiatan, semua kegiatan kalian didokumentasikan dan dikirim di WhatsApp group. Jangan lupa minta bantuan orang tua ya. Nah, Ibu akhiri pembelajaran untuk hari ini. Kalian tetap semangat, terus berdoa agar wabah ini segera berakhir, dan tetap taati protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer setiap kalian bepergian atau setelah bepergian. Nah, terima kasih atas antusiasnya, dan mari kita berdoa sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih teman-teman. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.